Jamaah kaum muslimin, pelaksana salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sentiasa khatib mengajak diri khatib dan seluruh jamaah untuk kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, pelaksana salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa yarda, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat sebuah kisah di mana telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang ingin mengeluh, yang ingin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal ayahnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi qad akhadha mali." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku. Ketika mendengar pemuda tersebut mengatakan, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dia ingin mentabayun dengan mengatakan, "Izhab fatini bi abika." Pergilah engkau dan datangkan kepadaku ayahmu di hadapanku. Maka sampai pemuda tersebut jalan, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam dengan mengatakan, "Innallaha yukri'uka salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengucapkan salam kepadamu. Kemudian mengatakan, "Idza dzaka syaikh fasalu an syai'." Qala lahu fi nafsihi lam nasma'u uzunahi. Nafsuhu ma sami'atu uzunahi. Apabila datang kepadamu orang tua dari pemuda itu, maka tanyakanlah sesuatu yang berada dalam hatinya, namun belum pernah terdengar oleh kedua telinganya. Maka kemudian datanglah pemuda tersebut dengan ayahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kul qala ma sami'at ma qala ma fi nafsi ma sami'at uzunahi." Katakanlah apa yang ada dalam hatimu, yang terbisik dalam hatimu dan belum pernah terdengar oleh kedua telingamu. Maka ayah dari pemuda tersebut begitu kaget. Mengapa Rasulullah SAW mengetahui apa yang ada dalam hatiku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul wa ana asma." Katakanlah dan aku akan mendengarkan. Jamaah kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayah dari pemuda tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putranya, dia mengungkapkan isi hatinya dengan bait-bait syair. Dikatakan, "Ghazautuka mauludan wa qultuka yafian ta'ummal bima ajli alaika wa tanhal idza lailatun sadaqatat bisuki lam abid lisukmika illa sahiran atamalmalum ka'ani ana matlu atrukum dunaka billazi turukta bihi duni fa'inaihi tahmulu takhafu rida nafsi alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mautu waqtan muajjalan." Ayat tersebut mengatakan,
ketika engkau dilahirkan, akulah yang mengasuhmu, akulah yang membesarkanmu sehingga engkau berusia remaja. Kemudian segala jerih payahku telah engkau rasakan dan engkau nikmati. Bahkan di satu waktu malam saat kau sakit, aku khawatir atas keselamatan, seakan-akan akulah yang sakit. Aku tidak dapat tidur, berlinang kedua air mataku. Aku membayangkan, aku khawatir ajal menjemputmu, padahal jiwa ini tahu bahwa ajal tak mungkin datang kecuali telah tiba waktunya. Falamma balagat sinna wal ghayat allati ilayya ma kunta fiha wa milu ja'alta jazai gilzatan wa fadazatan ka'annaka antal mun'imu al mutafaddilu falailatuka izlam tar'a haqqu abuwati fa'alta kama zaru al mujawiru yaf'alu tarahu ma'adan lil khilafi ka'annahu biraddi ala ahli sawabi mu'akhil. Dan sekarang engkau telah beranjak dewasa, telah menggapai segala cita-citamu, dan apa yang aku harapkan, engkau balas segala kebaikanku dengan sikap kasarmu dan ucapan kasarmu, seakan-akan engkau telah memberikan kepadaku kenikmatan dan keutamaan kepadaku. Andai saja engkau tidak bisa memberikan hakku sebagai seorang ayah, maka perlakukanlah aku sebagai seorang tetangga yang memperlakukan tetangganya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ayah adalah sosok yang sangat istimewa. Seringkali mereka dizalimi, seringkali mereka dikata-kata dengan kata-kata yang kasar. Tidak sedikit di antara anak yang kemudian menganggap ayahnya adalah sosok yang tidak ada guna. Padahal jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ayah adalah sosok orang yang rela menderita asalkan kita bahagia. Ayah adalah sosok yang rela dihina asalkan kita hidup mulia. Ayah, dia keluar pagi, dia mencari nafkah, dia susah di luar asalkan kita hidup bahagia. Terkadang ayah yang keluar mencari nafkah ke laut, ada yang tahanyut, hilang, bahkan mati. Mereka mencari nafkah untuk apa? Untuk kita anak-anaknya, untuk kebahagiaan kita. Karena mereka tidak mau kita menjadi orang yang hidup susah, hidup sengsara. Di luar begitu banyak beban kerja yang ada di pundak-pundak mereka, tapi dia pernah pulang ke rumah dan mengeluh kepada anak dan istrinya bahwa saya hidup di kerja di luar begitu berat. Tidak pernah. Kenapa? Karena ayah tidak mau istri dan anak-anaknya menderita dikarenakan kita. Tapi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini, setelah anak yang hidup dewasa mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan harta yang melimpah, jangankan menjenguknya, mencium tangannya, apatah lagi mencium keningnya. Jarang anak-anak mencium tangan ayahnya, yang begitu tangannya yang lelah mencari kerja. Jarang anak-anak yang memijat kaki ayahnya yang langkah untuk mencari nafkah. Kita sudah mendapat pekerjaan, sudah memiliki harta, sudah memiliki istri, anak-anak, kemudian kita melantar-lantarkan orang tua kita. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anta wa maluka, ketika orang itu mengatakan setelah Rasulullah SAW mendengar ucapan sang ayah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW?
Rasulullah kemudian menggenggam leher kerak pemuda tersebut dan mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki adalah semuanya milik orang tua kita. Oleh sebab itu, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita selama ini jarang, bahkan tidak pernah mencium tangan ayah kita. Mungkin selama ini kita jarang mencium kening ayah kita, memijit mereka. Marilah kita merenungkan sejenak, pulang dan ciumlah tangan-tangan ayah kalian, pulang dan ciumlah kening ayah kalian. Mungkin mereka lelah, mereka capek, tapi tidak pernah mengeluh. Mereka capek di luar banyak pekerjaan, tetapi mereka tidak pernah mengeluh di hadapan kita. Mereka menanggung penderitaan demi kebahagiaan kita. Lalu kemudian apakah kita membalas dengan ucapan kata-kata yang kasar? Sudah dapat istri, melupakan orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai istri dan anakmu menghalangi engkau berbakti kepada orang tuamu. Ingat, jangan sampai istri dan anak-anak kita menghalang kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Karena memang kenyataannya banyak pemuda yang setelah nikah dia kemudian melupakan orang tuanya. Dia melupakan orang tuanya, bahkan untuk memberikan uang kepada orang tuanya pun dia tidak berani. Tapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan fitnah yang sangat besar. Maka hendaklah setiap anak yang mungkin sekarang sudah menjadi ayah, yang sekarang sudah menjadi ayah, akan merasakan betapa sayangnya kita kepada anak kita. Maka walaupun kita sudah dewasa, sudah nikah, sudah punya anak, tetapi di hadapan ayah kita tetap menjadi anak yang akan senantiasa dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh ayah kita. Maka itu bersyukurlah jamaah yang masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayah yang masih hidup. Berbaktilah kepada mereka, pulang dan cium tangan mereka, kening mereka, pijit mereka, dan katakan, ayah, apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Karena sudah saya katakan, orang tua tidak pernah mengeluh minta ini. Tetapi kita sebagai anak, sekali-kali kita tanya, ayah, apa kebutuhan, mau apa? Bilang, saya akan membelikan, saya akan berikan. Tapi jarang di antara kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang sentiasa berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada ayah-ayah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Jamaah kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga golongan manusia yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bayangkan bagaimana rasanya perasaan kita ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita, tidak melirik kepada kita. Kata Nabi SAW, yang pertama, orang yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pertama, al-aqalil walidain. Al-aqalil walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hal ini adalah kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dia tidak akan masuk surga
tanpa ridho ayah dan ibu kita. Yang kedua, al-mar'atul mutajallatu musajjalatu birrijal. Seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Seorang laki-laki yang membuat dirinya seperti perempuan. Dan yang ketiga adalah ad-dayyut. Ad-dayyut adalah seorang kepala rumah tangga yang membiarkan istri dan anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, di mana Nabi SAW bersabda, ridallahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhtul walidaini. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh sebab itu, marilah yang masih memiliki ayah, ibu, orang tua yang masih hidup di tengah-tengah, marilah berbakti kepada orang tua di sisa-sisa umur mereka. Menjadilah anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua mereka di sisa umur-umur mereka. Semoga kita semua jadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.